Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegagalan. Nah, coba jawab. Pernahkah kalian gagal saking parahnya sampai kalian ingin berhenti mencoba? Seperti mungkin gagal ujian, gagal wawancara, ataukah bahkan gagal di depan orang yang ingin kalian buktikan diri kalian. Tahukah kalian bahwa Thomas Alva Edison mencoba lebih dari seribu kali sebelum ia berhasil menciptakan sebuah bola lampu? Ketika ia ditanya oleh seorang wartawan bagaimana rasanya gagal 1000 kali, ia menjawab, "Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil." Nah, hari ini saya ingin mengajak kalian untuk melihat bahwa kegagalan sendiri bukanlah seorang musuh, tetapi sebagai guru terbaik yang kita punya. Semua orang pasti pernah merasakan kegagalan. Saya sendiri pun pernah merasakannya. Seperti gagal ujian ataupun gagal presentasi dan kegagalan-kegagalan lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu saya merasa malu, kecewa pada diri sendiri, bahkan sempat berpikir untuk menyerah saja. Tetapi dari sanalah saya belajar bahwa hal yang tidak akan saya dapatkan kalau semuanya berjalan mulus. Seperti Thomas Alva Edison tadi, kegagalannya bukanlah sebuah akhir dari cerita. Ia merupakan proses menuju penemuan yang mengubah dunia. Islam sendiri pun mengajarkan hal serupa lewat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau diuji dengan sakit yang berat, kehilangan harta bahkan keluarga, namun tetap bersabar dan tawakal. Ujian berat itu justru mengangkat derajat beliau di sisi Allah. Dari kisah-kisah ini kita belajar satu hal. Kegagalan itu bukanlah tanda bahwa kita tidak mampu, kan tetapi kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih baik. Nah, ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kegagalan itu sendiri. Pertama, kegagalan adalah bagian alami dari proses belajar. Psikolog Carol Dweck dari Stanford University dalam bukunya yang berjudul Mindset meneliti bahwa ribuan siswa ataupun mahasiswa dan meneliti ribuan siswa dan menemukan sesuatu yang menarik. Anak-anak yang dipuji karena kamu pintar cenderung takut untuk mencoba tantangan baru. Karena mereka takut kehilangan label pintar tersebut jikalau mereka gagal. Sebaliknya, anak-anak yang dipuji karena kamu sudah berusaha keras justru berani mengambil tantangan yang lebih sulit, karena bagi mereka kegagalan bukanlah sebuah aib, tapi bagian dari usaha itu sendiri. Inilah yang disebut Dweck sebagai growth mindset, pola pikir bertumbuh. Orang dengan pola pikir ini melihat kegagalan bukanlah sebagai bukti bahwa mereka itu bodoh, tetapi sebagai informasi berharga tentang apa yang masih perlu diperbaiki. Nah, pelajaran kedua, kegagalan membentuk ketahanan mental. Angela Duckworth, peneliti dari University of Pennsylvania, dalam bukunya yang berjudul Grit, pernah meneliti kadet-kadet di Akademi Militer West Point. Dia ingin tahu apa yang membedakan kadet yang bertahan sampai lulus dengan yang menyerah di tengah jalan. Ternyata, yang ia temukan adalah bukanlah kecerdasan, bukan pula kekuatan fisik, namun faktor pembedanya ialah grit. Grit adalah kombinasi antara gairah dan ketekunan menghadapi kesulitan dalam jangka panjang. Duckworth juga meneliti anak-anak peserta lomba mengeja kata atau spelling bee dan menemukan pola yang sama. Anak-anak yang paling sering menang bukanlah yang paling jenius, melainkan yang paling tekun berlatih meski berkali-kali salah ejah sebelumnya. Nah, pelajaran terakhir yang ketiga, kegagalan sendiri bisa bernilai ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Nah, yang itu. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Yang artinya sendiri, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu.
Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa penilaian kita tentang apa yang baik dan buruk seringkali terbatas. Bisa jadi yang kita anggap kegagalan hari ini justru sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih buruk di masa depan, atau sedang menyiapkan kita untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidaklah seorang Muslim ditimpa sebuah kelelahan, sakit, kesedihan, ataupun kesusahan sekalipun, melainkan Allah akan menghapus dengannya kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi teman-teman, mulai hari ini, marilah kita mengubah sudut pandang kita, cara pandang kita terhadap kegagalan. Janganlah kita menganggapnya kembali menjadi sebuah akhir dari segalanya. Jadilah pribadi yang berani mencoba meski tahu bahwa risiko kegagalan akan menanti kita di depan mata. Justru karena itulah sebuah pembelajaran yang sesungguhnya akan didapatkan. Nah, setelah menonton video ini, saya tantang kalian untuk melakukan satu hal yang selama ini kalian takuti karena takut gagal. Langsung coba saja tanpa bertele-tele, tanpa menunggu lagi. Karena kegagalan sendiri itu bukanlah lawan kita, melainkan ia adalah guru terbaik yang akan membawa kita menjadi versi yang lebih baik dari kita sendiri saat ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.